946 serangan balasan. Untuk kata-kata Anik, Amandamu hanya tersenyum. Melihat Amandamu begitu tenang, Anik menatap Amandamu tanpa bicara. Buah-buahan dan camilan ada di meja kopi kecil di sebelah Amandamu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil camilan, lalu menatap Anik, apakah kamu mau memakannya? Anik mendengus dingin dan memalingkan kepalanya. Amandamu mendorong sepiring camilan kepada Anik. Anik tidak menyentuh sepiring camilan tersebut. Amandamu menatap Anik dengan penuh ketertarikan sambil memakan camilan. Keduanya tetap diam seperti ini. Ketika Ricky Mo dan Donnie masuk, Amandamu hampir kenyang. Amanda, Ricky Mo membuka pintu dan masuk, baru saja mengucapkan sepatah kata dan kemudian dia terdiam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Amandamu tersenyum dan menatapnya, kamu sudah pulang. Ya, wajah Ricky Mo tampak cemberut dan berjalan ke arah Amandamu. Amandamu tersenyum lembut, Anik berkata dia akan datang untuk menemuimu. Benarkah? Ketika Ricky Mo mendengar kata-kata itu, dia menoleh dan menatap Anik, tatapan matanya tiba-tiba tampak dingin, ekspresinya yang menakjubkan sangat menakutkan, dan dia tidak marah. Anik juga orang yang membantu menyelesaikan masalah Kenzo Lee, dan dia juga berurusan dengan banyak orang dengan sikap yang baik. Ini adalah pertama kalinya dia seorang diri datang menemui Ricky Mo. Jika tidak panik sama sekali, maka itu tidak mungkin. Dia mengikuti Kenzo Lee hingga mengalami banyak risiko berbahaya, hingga membuatnya telah melihat cara kerja Kenzo Lee. Tetapi pada akhirnya, Kenzo Lee dikalahkan oleh pria bernama Ricky Mo yang berada di depannya ini. Saat Ricky Mo mendekat, Anik berdiri tanpa sadar dan memandang Ricky Mo dengan wajah waspada. Wajah Ricky Mo sedingin es, dan matanya tampak berniat hendak membunuh. Anik melangkah mundur tanpa sadar, tetapi di belakangnya ada kursi, jadi dia tidak bisa mundur lagi. Sebelum Ricky Mo mendekat, Anik pertama-tama berkata, aku datang ke sini untuk membicarakan persyaratan denganmu. Terkejut oleh aura pada diri Ricky Mo, dia hanya bisa mempertahankan ketenangannya. Persyaratan. Bibir Ricky Mo membuat sudur tajam, Kenzo sebelumnya juga ingin membicarakan persyaratan kepadaku. Anik menoleh dan menatap Amandamu, lalu kembali menatap Ricky Mo, yang seolah berarti, jika tidak memiliki kepercayaan diri, apakah kamu pikir aku akan datang menemuimu? Ricky Mo memandang Anik tanpa ekspresi. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Amandamu, kamu tunggu aku di sini, aku akan meminta Donnie untuk berjaga di luar. Setelah selesai berbicara, ia juga tidak memberi Amandamu kesempatan untuk menolak, dia berbalik dan berjalan keluar. Ketika melewati Donnie, Ricky Mo berkata, kamu berjaga di sini. Donnie sedikit mengangguk. Ketika Ricky Mo dan Anik keluar, Amandamu bertanya pada Donnie, asisten Donnie, menurutmu, persyaratan apa yang ditawarkan oleh Anik? Donnie melirik ke arah pintu dan berkata, karena dia berani datang ke sini, dia pasti memegang kartu yang bisa melawan. Apakah kartu untuk memberi serangan balasan? Amandamu ingat bahwa ketika Anik berbicara dengan Ricky Mo, dia menatapnya dengan tajam. Apakah dia digunakan oleh Anik untuk menegosiasikan persyaratan dengan Ricky Mo? Amandamu tiba-tiba mengerti apa yang dilakukan Ricky Mo sebelumnya. Karena Ricky Mo memandangnya sangat pentung, sehingga dia menjadi kelemahannya. Jika dia adalah Ricky Mo, dan dia berada di posisi Ricky Mo, bagaimana dia bisa menangani beberapa masalah ini? Amandamu pun tersenyum. Donnie merasa bahwa Amandamu tersenyum sedikit aneh, lalu bertanya dengan hati-hati, Nyonya muda, kamu. Aku baik-baik saja. Meskipun Amandamu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dia sepertinya memikirkan sesuatu yang lucu dan tidak bisa berhenti tersenyum. 947 kamu sudah bisa pergi dari sini. Donnie samar-samar mengerti mengapa Amandamu tersenyum dan samar-samar bisa menebak apa yang dipikirkan Amandamu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan ke depan dan menuangkan segelas air untuk Amandamu. Ricky Mo dan Anik pergi ke ruang tamu di sebelah. Sebagian besar orang yang mempunyai kekuasaan ketika datang ke rumah sakit swasta untuk pemeriksaan medis tentu saja mendapatkan pelayanan yang berbeda dari rumah sakit umum. Anik berjalan di belakang Ricky Mo dan menutup pintu ruang tamu dengan tangannya. Ricky Mo menoleh dan menatap Anik dengan ekspresi muram.
Katakan, nada itu tidak memunculkan emosi apapun, tetapi suaranya terdengar sangat dingin. Ekspresi Anik tampak masih sangat tenang, keadaan Amanda sekarang seperti ini, kamu harusnya sangat cemas, kan? Ricky Mo hanya menatapnya dengan murung tanpa mengeluarkan suara. Tapi alisnya yang sedikit terangkat menunjukkan bahwa kesabarannya sudah habis. Anik terbiasa mengamati kata-katanya, dan langsung berkata, Nonamu terluka parah dalam kecelakaan 4 tahun lalu dan dia koma selama 3 tahun. Kejadian ini seharusnya tidak dilupakan. Dia berbicara tentang Peter Si yang ingin mati bersama Ricky Mo dan Amanda Mu di pulau itu. Anik melanjutkan, saat itu, Tuan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan Nonamu, terutama untuk menyelamatkan adiknya, kamu juga seharusnya tahu tentang ini. Setelah mengatakan itu, senyum muncul di wajah Anik, tapi apa yang kamu tidak tahu adalah, ketika Nonamu terluka parah saat itu, Tuan meminta dokter mencoba menggunakan organ Nonamu untuk menyelamatkan adiknya, namun sangat disayangkan, ternyata Nonamu terluka parah sehingga tidak bisa melakukan transplantasi sama sekali. Apa yang dilakukan Kenzo? Ricky Mo begitu pintar, dia samar-samar memahami sesuatu saat ini, dan menatap Anik dengan wajah muram. Tuan Mo sangat berpengetahuan, seharusnya tahu bahwa banyak organisasi penelitian medis di dunia secara diam-diam mengembangkan banyak obat dengan efek terapi yang luar biasa, tetapi karena efek samping yang tidak diketahui, produksi dalam jumlah banyak pun tidak diperbolehkan. Tuan tidak punya pilihan lain saat itu. Untuk menyelamatkan nyawa Nonamu, dia meminta dokter untuk memberi Nonamu obat yang baru dikembangkan pada waktu itu. Aku tidak tahu apa nama obat itu, tetapi aku tahu, di antara sekelompok orang yang bereksperimen dengan obat tersebut, hanya Nonamu sendiri yang selamat. Melihat wajah Ricky Mo yang semakin suram, Anik merasakan kegembiraan di hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Kenzo Lee tidak langsung mengatakan inti permasalahan dengan Ricky Mo ketika ingin memberi pelajaran kepada Ricky Mo, sebaliknya dia harus mulai membicarakan Amanda Mu. Dia mengaitkan sudut bibirnya, Tuan Mo, meskipun aku tidak tahu apa obatnya, namun Tuan pasti tahu, tetapi saat ini dia masih di pusat penahanan menunggu persidangan. Maksudnya sudah lebih jelas, jika Ricky Mo ingin tahu apa obat itu, dia harus pergi menemui Kenzo Lee. Kondisi Kenzo Lee tentu saja ingin membuat Ricky Mo mengeluarkannya. Tuan Mo, kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati, jika melihat kemampuanmu yang ingin tahu formula obat itu, kamu bisa menemukan tim peneliti paling maju di dunia dan meresepkan obat yang tepat. Dengan cara ini, Nonamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Sebelum datang, dia sudah pergi menemui Kenzo Lee. Kenzo Lee mengatakan bahwa selama dia menemui Ricky Mo dan membicarakan obat itu, Ricky Mo pasti akan menyetujui persyaratan darinya. Namun, melihat Ricky Mo hanya diam, Anik merasa sedikit bingung. Ricky Mo mengerutkan alisnya dengan ekspresi suram, kamu sudah bisa pergi dari sini. Anik tidak menyadari apa maksud kata-kata Ricky Mo untuk sementara waktu. Setelah beberapa detik, dia pun tersenyum. 948 apa yang bisa aku lakukan untuk membujukmu mengatakannya. Anik berpikir dalam benaknya, itu persis sama dengan yang dikatakan oleh tuannya. Meskipun apa yang dikatakan Ricky Mo tidak sungkan, itu berarti bahwa ia akan pergi menemui Kenzo Lee untuk berbicara secara tatap muka. Tuan Mo, aku pamit dulu. Setelah Anik berkata, dia berbalik dan pergi. Peng! Pintu ruangan itu tertutup. Ricky Mo berdiri diam di tempat. Setelah berlalu entah berapa lama, dia berbalik dan menendang tanaman hijau setengah tinggi di sebelahnya. Dengan bunyi, perang, pot bunga keramik jatuh dan hancur. Ricky Mo perlahan-lahan menghela napas dengan susah payah, wajahnya sangat suram, ada aura permusuhan di antara alis dan matanya. Klik. Seseorang membuka pintu dari luar, dan kemudian pintu itu terbuka. Lalu ada sedikit gerakan roda yang bergulir di lantai. Ricky Mo sedikit mengernyitkan dahi, ketika dia menoleh, aura permusuhan di matanya telah menghilang. Dia kembali ke ekspresinya yang biasa saja. Mengapa kamu tampak begitu marah? Amanda Mu sedang duduk di kursi roda, matanya menyapu sepotong pot bunga keramik yang pecah di belakang Ricky Mo, dan kemudian tatapan matanya jatuh kembali ke tubuh Ricky Mo. Donnie mengikuti Amanda Mu tanpa sepatah kata pun. Ricky Mo menoleh dan melirik kekacauan di lantai, lalu berkata dengan nada tenang, aku tidak sengaja menjatuhkannya.
Amandamu juga tidak mengungkap keburukan yang dilakukannya. Tidak apa-apa, kita pulang saja. Ketika Ricky Mo mendengar kata-kata itu, sentuhan lembut melintas di bawah matanya. Baiklah. Dalam perjalanan pulang, Amandamu tidak berbicara dengan Ricky Mo. Dia sedikit membuka matanya, lalu menutup matanya untuk beristirahat. Dia bisa merasakan Ricky Mo selalu menatapnya. Amandamu membuka matanya dan bertemu dengan mata Ricky Mo yang lembab. Ada emosi yang rumit di matanya. Amandamu menatapnya untuk sementara waktu, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang Anik katakan kepadamu. Ekspresi Ricky Mo tetap tidak berubah, dan berkata, mungkin dia ingin berusaha untuk menggunakan caranya, dia juga tidak berniat untuk membebaskan Kenzo, jadi dia ingin datang dan membicarakan persyaratan denganku. Amandamu sedikit terkejut, dia pikir Ricky Mo tidak akan menjawab pertanyaannya. Namun, meskipun Ricky Mo menjawab, namun sama saja dengan tidak berbicara. Anik mendatanginya dan tentu saja ingin menegosiasikan persyaratan dengan Ricky Mo. Adapun persyaratan yang dinegosiasikan, Ricky Mo pasti tidak akan memberitahunya. Amandamu mengubah metode pertanyaannya, apakah kamu setuju dengan persyaratannya? Ricky Mo melengkungkan bibirnya dan memandang Amandamu sambil berpura-pura tersenyum, kamu berusaha membujukku untuk mengatakannya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lalu apa yang bisa aku lakukan untuk membujukmu mengatakannya? Amandamu mengambil napas dalam-dalam dan memalingkan wajah untuk melihat keluar jendela mobil. Ia masih sedikit marah. Marah karena Ricky Mo bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri. Dia masih belum belajar berbagi dengannya. Selamanya hanya ingin dipikirkan dan ditanggung sendiri. Ricky Mo mengulurkan tangan dan meremas wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia bercanda atau serius, berat badanmu turun setelah pulang selama beberapa hari. Mengapa tidak dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi? Ekspresi wajah Amandamu seketika membeku. Ricky Mo berkata, dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi. Dia baik-baik saja, jadi tidak perlu membuat lelucon seperti itu. Seharusnya kondisi fisiknya tidak terlalu optimis, sehingga dokter merekomendasikan untuk kembali ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Ketika Amandamu mendengarkan penjelasan Doni tentang kondisi fisiknya, meskipun dia sedikit terkejut dan tidak dapat menerima, namun dia hanya mendengarnya dari orang lain. Jadi, bukan perasaan yang terlalu realistis. Namun, sekarang bahkan Ricky Mo tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan mengirimnya kembali ke rumah sakit. Amandamu tidak bisa mengendalikan ekspresinya. Dia mengatakan beberapa, berturut-turut sebelum mengatur ulang bahasanya, aku tidak ingin dirawat di rumah sakit. Ricky Mo tidak berbicara, hanya menggenggam tangannya. 949 tamu. Setelah kembali ke rumah, Amandamu mengatakan dia ingin duduk di ruang utama sebentar. Ricky Mo membawa Doni ke atas, yakni ke ruang kerja. Joanna Mo ada di ruang utama bersama Amandamu. Ketika tiba waktunya untuk makan, Ricky Mo dan Doni pun turun. Ricky Mo mengajak Doni untuk makan malam. Selama makan, Doni sangat pendiam dan bahkan tidak berbicara. Joanna Mo pun penasaran, lalu memberi Doni sayuran. Doni menerimanya dengan tersenyum, terima kasih. Joanna Mo tersenyum dan berkata, hehe, tidak perlu berterima kasih. Pada saat ini, seorang pengawal datang dari luar, ia tampak terburu-buru. Pengawal itu dengan panik memanggil, Tuan Muda. Ada apa? Ricky Mo mengambil makanan untuk Amandamu, dan bertanya tanpa mengangkat pandangan matanya. Pengawal itu ragu-ragu dan berkata, ada seorang tamu di luar, ia datang untuk berkunjung. Tamu. Setelah mendengar ini, Amandamu menatap pengawal itu. Pengawal di rumah seharusnya kenal dengan James Gu dan Lucy Sen. Jika mereka datang, pengawal tidak perlu bertanya secara khusus. Orang yang datang jelas bukan James Gu atau Lucy Sen. Tapi selain mereka, siapa lagi? Ricky Mo seharusnya berpikiran sama dengan Amandamu. Dia meletakkan sumpitnya dan berdiri, aku akan pergi melihat siapa yang datang. Saat dia berkata, dia kembali menatap Amandamu, kamu makan dulu. Amandamu menganggukkan kepala. Setelah melihat Ricky Mo pergi, Amandamu pun makan beberapa gigitan nasi. Amandamu ragu-ragu dan menyalakan kursi roda listrik.
Setelah mundur agak jauh, dia mulai berjalan menuju pintu. Melihat ini, Doni pun berseru, "Nyonya muda. Aku pergi untuk melihat siapa yang datang." Amandamu pergi setelah berbicara. Karena kaki Amandamu dalam keadaan tidak baik, banyak penyesuaian yang dilakukan di dalam villa. Dia bisa pergi dengan kursi roda listrik tanpa halangan. Penghijauan di halaman dilakukan dengan baik, apalagi saat ini sedang pertengahan musim panas, tanaman hijau tampak sangat makmur. Akibatnya, garis pandang akan berkurang. Sekilas Amandamu tidak bisa melihat suasana di depan pintu. Hanya bisa duduk di kursi roda dan perlahan berjalan menuju pintu. Ketika dia mendekat, pengawal di pintu sudah melihatnya. Tapi dia belum melihat Ricky Mo. Ricky Mo saat ini sedang berada di luar. Salah satu pengawal mungkin membuka suara untuk mengingatkan Ricky Mo. Amandamu seketika melihat Ricky Mo datang dari luar pintu. Ricky Mo melihatnya dan berjalan mendatanginya. "Kenapa kamu keluar?" "Aku." Saat Amandamu hendak berbicara, ada gerakan lain di pintu. "Amanda." Sebuah suara yang dikenalnya memanggil namanya. Amandamu seketika merasa terkejut, ia mendongak. Kebetulan ia melihat Eriko Xie yang didorong keluar oleh para pengawal. "Eriko." Amandamu sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa berada di sini? Bagaimana dia bisa menemukan rumah ini? Amandamu hendak menoleh untuk bertanya kepada Ricky Mo, namun dia melihat Ricky Mo menatap Eriko Xie dengan wajah muram. Sangat jelas, dia marah lagi. Amandamu mengulurkan tangan dan menarik tangan Ricky Mo. Ricky Mo menoleh, rasa dingin di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan ekspresinya kembali ke sikap acuhnya seperti biasa. Amandamu bertanya kepadanya, "Mengapa Erchiko datang menemuimu?" Ricky Mo berkata, "Tidak ada apa-apa." Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada pengawal mengusir Eriko Xie. Pengawal mengerti dan langsung mendorong Eriko Xie keluar. Eriko Xie hanya seorang diri, jadi tentu saja dia didorong hingga jauh oleh beberapa pengawal itu. Tetapi Eriko Xie dengan enggan berkata, "Amanda, aku datang untuk melihat kamu. Apakah kamu masih menganggapku sebagai seorang teman?" Ricky Mo memegangi pegangan kursi roda Amandamu, dia akan mendorong Amandamu masuk, wajahnya seketika suram setelah mendengar ini. Dia menoleh dan berkata dengan suara berat, "Usir dia dari sini." 950 kapan akan dimulai? Setelah mendengar ini, Amandamu juga kembali menatap Eriko Xie. Pengawal itu menerima instruksi Ricky Mo, dan pengawal itu tidak lagi sungkan, tindakan mereka mulai lebih berat. Amandamu melihat ke sana sejenak, dan berkata, "Hentikan." Ricky Mo tidak berbicara ketika mendengar kata-kata itu, tetapi hanya menatap Amandamu. Amandamu kembali menatap Ricky Mo, "Kamu perintahkan mereka untuk berhenti." Ricky Mo jelas enggan. Melihat situasi ini, Amandamu harus pergi sendiri. Ricky Mo mengulurkan tangan dan menahannya, lalu menoleh ke pintu villa dan berkata, "Biarkan dia masuk." Eriko Xie menarik bajunya, "Kalian semua lepaskan aku pergi, mereka mengizinkan aku masuk." Setelah melihat ini, para pengawal segera melepaskan dan membiarkan Eriko Xie masuk. Ketika Amandamu dan Ricky Mo membawa Eriko Xie ke ruang utama, Doni kebetulan keluar dari ruang makan. Amandamu dan Ricky Mo keluar dan tidak masuk lagi begitu lama. Dengan kepekaan perasaan Doni, ia bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat Eriko Xie, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Eriko Xie tiba-tiba berada di sini. "Duduk." Amandamu menoleh untuk melihat Eriko Xie, dan menunjuk ke sofa. Eriko Xie mengangguk dan duduk. Pelayan pergi dan menuangkan teh. Amandamu melihat ke arah ruang makan, mereka semua keluar, dan Joanna Mo masih makan di ruang makan. Pada saat ini, Joanna Mo juga berlari dari dalam. "Mama." Joanna Mo awalnya tidak melihat Eriko Xie. Eriko Xie lah yang pertama kali melihatnya. Eriko Xie tidak langsung mengatakan apa-apa, tetapi memandang Joanna Mo sambil tersenyum. Joanna Mo merasakan bahwa seseorang sedang melihat dirinya, jadi dia menoleh untuk melihatnya, kebetulan tatapan matanya pun melihat Eriko Xie. "Paman Eriko." Joanna Mo muncul kembali dan sudah bisa memanggil nama Eriko Xie dengan jelas. Tidak lagi memanggil, "Paman Erika," seperti sebelumnya.
Joanna Mo sebelumnya sangat menyukai Eriko Xie, dan tentu saja sangat senang saat melihatnya. Dia dengan gembira berlari menghampiri Eriko Xie. Paman Eriko, mengapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk menemuimu, kata Eriko Xie, mengulurkan tangan untuk mengusap kepala kecil Joanna Mo. Pada saat ini, Ricky Mo memanggil Joanna Mo. Joanna, kemarilah. Joanna Mo dengan sensitif mendengar nada tidak senang Ricky Mo. Dia tersenyum pada Eriko Xie, berbalik dan berlari untuk duduk di sebelah Ricky Mo. Di sebelah Ricky Mo adalah Amanda Mu. Amanda Mu menoleh untuk melihat Joanna Mo. Apakah kamu sudah kenyang? Joanna Mo menggelengkan kepalanya. Belum. Dia melihat bahwa semua orang pergi, jadi dia ikut pergi keluar dan rasa penasaran. Kalau begitu pergi makan lagi, Papa dan Mama akan mengobrol dengan Paman Eriko sebentar. Setelah makan kamu baru boleh datang ke sini lagi. Amanda Mu sedikit memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Joanna Mo dengan lembut. Mengobrol. Joanna Mo melirik Ricky Mo. Ekspresi ayahnya tampak seperti dia ingin mengusir Paman Eriko kapan saja. Apakah dengan seperti ini mereka bisa duduk sambil mengobrol dengan baik? Tapi Joanna Mo adalah anak taat yang baik. Ibunya memintanya untuk makan, dia pun mengangguk patuh. Dia turun dari sofa dan berjalan menuju ruang makan sambil menoleh untuk melihat Ricky Mo secara diam-diam. Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia dulu tinggal bersama ibunya, Paman Eriko sering pergi ke rumahnya. Karena itu, ayah marah karena Paman Eriko sering pergi ke rumahnya, jadi tidak suka dengan Paman Eriko. Kepala kecil Joanna Mo berputar sangat cepat, rasanya seperti dia tahu sesuatu yang luar biasa. Dia tidak mengerti cinta yang rumit dan kebencian di antara orang dewasa, tetapi dia bisa merasakan bahwa Ricky Mo tidak suka dengan Eriko Xie. Ia benar-benar tidak tahu apakah kedua orang itu akan berkelahi atau tidak setelah ini. Joanna Mo berpikir, dengan cepat berlari kembali ke ruang makan, naik ke kursi, mengambil mangkuk nasi, dan berlari ke pintu ruang makan, diam-diam melihat keluar. Kapan akan dimulai? Selanjutnya bab 951 keinginan untuk mengendalikan.